Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, para defector menggunakan bola Dragon Ball untuk kembali menghidupkan orang-orang yang telah dibunuh oleh Cell. Nah, Goku menolak untuk dihidupkan karena dia ingin berada di akhirat dan berlatih di sana untuk bertemu orang-orang pada zaman dahulu yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Setelah mendengar kalau Goku menolak untuk dihidupkan, Krillin pun akhirnya memohon kepada Shenlong untuk mengembalikan Android 17 dan juga 18 menjadi manusia lagi. Namun Shenlong mengatakan kalau hal itu adalah hal yang berada di luar kemampuan dari dirinya dan dia tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut. Mendengar hal itu, akhirnya Krillin pun memohon untuk menghilangkan bahan peledak yang berada di dalam tubuh dari Android 18 dan juga 17 saja. Karena hal yang diminta oleh Krillin kali ini cukup masuk akal, Shenlong pun bisa untuk mengabulkan permintaan tersebut, dan pada akhirnya bahan peledak yang berada di dalam tubuh Android 17 dan juga 18 berhasil untuk dihilangkan. Tak lama, Tan Shinhan pun bertanya kepada Krillin kenapa dia mau mencabut peledak yang berada di tubuh Android 17 dan juga 18. Nah, ini Krillin pun mengatakan kalau dirinya memang jatuh cinta kepada Android 18. Namun Android 18 dan juga 17 adalah pasangan yang serasi. Di sini Android 18 yang masih berada di tempat tersebut langsung keluar dari dalam tempat persembunyiannya dan mengatakan kalau dirinya dan juga Android 17 adalah saudara kembar dan bukanlah pasangan yang serasi. Nah, setelah mendengar itu, Android 18 pun meninggalkan tempat tersebut dan memberikan sedikit kode kepada Krillin kalau dia masih bisa untuk mendapatkannya. Setelah itu, Android 18 pun meninggalkan istana langit. Singkat cerita, setelah semuanya selesai di sini, para defector pun memutuskan untuk segera kembali ke tempatnya masing-masing karena semua pertarungan melawan telah berakhir. Sesampainya di rumah, Gohan pun segera menceritakan kepada Cici kalau Goku saat ini telah meninggal dan tewas pada pertarungan melawan Cell. Ditambah lagi dia menolak untuk dihidupkan. Hal tersebut pun membuat Cici menjadi sangat sedih karena dia harus menjanda lagi. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan para defector yang saat ini berkumpul di rumah Bulma untuk mengantar kepergian Trunks yang berniat untuk menuju kembali ke masa depan karena urusan di masa kini telah selesai. Nah, setelah berpamitan kepada para defector, Trunks pun langsung meluncur menuju ke masa depan. Setelah mengantar Trunks kembali ke masa depan, di sini diperlihatkan kalau Gohan sedang menangkap ikan bersama kakeknya. Di saat Gohan menangkap ikan bersama kakeknya ini, dia mendapatkan sebuah gangguan dari sebuah burung dinosaurus, namun Gohan berhasil mengatasinya. Nah, di sisi lain, Mr. Satan pun menjadi semakin terkenal setelah berhasil mengalahkan Cell. Dia pun diundang ke sebuah acara untuk menunjukkan kemampuan yang ia miliki. Mr. Satan menyusun 20 genteng untuk menunjukkan kemampuan yang ia miliki. Namun di sini Mr. Satan hanya bisa menghancurkan 19 genteng dan menyisakan 1 genteng saja. Namun hal tersebut tetap membuat para penonton terpukau karena mereka berpikir Mr. Satan lah yang telah berhasil mengalahkan Cell dengan kemampuan yang ia miliki. Scene berpindah ke masa depan, kita akan diperlihatkan Android 17 dan juga 18 masih membuat kehancuran di sana.
Di tempat lain kita akan diperlihatkan terangnya akhirnya telah sampai ke masa depan. Dia pun segera menemui ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya di sini, Terang pun segera menceritakan apa yang telah ia alami di masa lalu, di mana dia bertempur melawan Cell bersama para defector lainnya. Tak lama setelah itu, Terang pun langsung mendengar siaran dari radio yang mengabarkan kalau saat ini Android 17 dan juga 18 sedang membuat kekacauan di kota. Pada akhirnya Terangnya sudah geram untuk menghabisi Android 17 dan juga 18. Segera meminta izin kepada ibunya kalau saat ini dia berniat untuk menghabisi kedua manusia buatan itu untuk membuat masa depan kembali seperti sedia kala. Setelah itu Terang pun segera melepaskan jaketnya dan langsung meluncur menuju ke lokasi pertempuran melawan Android 17 dan juga 18. Sesampainya di sini, tanpa basa-basi, Terang pun langsung segera menghajar Android 18 dan juga 17. Tanpa ampun, dia pun menghajar mereka berdua untuk membalaskan kematian dari Gohan dan juga para defector lainnya. Dengan kekuatan yang telah Terang miliki saat ini, dia pun berhasil untuk menghabisi Android 17 dan juga 18 dari masa depan. Cerita pun langsung bersingkat ketika bulan kemudian, di mana Android 17 dan juga 18 telah berhasil dibunuh oleh Terang, di mana kota pun sudah mulai pulih, di mana pembangunan sudah mulai dilakukan. Di sini terlihat kalau Terang berniat untuk kembali ke masa lalu dan memberitahukan kepada para defector lainnya kalau dirinya telah berhasil mengalahkan Android 17 dan juga 18 di masa depan. Di saat Terang akan pergi, dia pun merasakan keberadaan dari Cell yang saat ini berada di dekatnya. Dia pun langsung meminta kepada ibunya untuk segera masuk ke dalam rumah karena dia berniat untuk bertarung melawan Cell. Bulma pun langsung masuk ke dalam rumah untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Setelah itu Terang pun segera menghampiri Cell. Di sana Terang bisa menceritakan kalau dia sudah tahu tujuan sebenarnya dari Cell, yaitu untuk menggunakan mesin waktu kembali ke masa lalu dan menghisap Android 17 dan juga 18
agar mendapatkan wujud sempurnanya. Pada akhirnya pertarungan di antara Cell dan juga Terang akan segera dimulai. Namun sebelum pertarungan dimulai, mereka pun berpindah lokasi pertarungan agar tidak membuat kota yang saat ini sedang dibangun kembali porak-poranda. Setelah menemukan lokasi yang pas untuk bertarung melawan Cell, di sini pertarungan di antara Terang melawan Cell pun dimulai. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Terang saat ini, Terang berhasil melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Cell. Dengan mudahnya Terang berhasil mengalahkan Cell dengan tembakan sebuah energi blast. 対にお前を過去には生かさん。こんなはずは。お前だけは地球の平和のため。こうなったらこの世はないか。Sementara itu di akhirat kita akan diperlihatkan Raja Kaio yang telah selesai membangun sebuah rumah untuk digunakan dirinya beristirahat sementara bersama Goku dan yang lainnya di tempat itu. Namun karena Goku yang memiliki kekuatan yang cukup kuat dan dia pun tidak bisa mengontrol kekuatan tersebut, tanpa sengaja Goku menghancurkan rumah tersebut. Kita Setelah rumah tersebut hancur, di sini Raja Kaio pun sudah tidak memiliki semangat lagi untuk membangun rumah tersebut. Namun Goku segera meminta maaf kepada Raja Kaio dan menenangkannya, dan memilih untuk segera melanjutkan perjalanan karena katanya Raja Kaio ingin menemukannya dengan sesepuh dari Raja Kaio. Pada akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk segera menuju ke lokasi dari sesepuh para Kaio. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Goku dan juga yang lainnya yang sedang melakukan perjalanan menuju ke tempat dari Raja Yema. Goku pun mempersingkat perjalanan dengan menggunakan jurus Kanido dan akhirnya sampai ke tempat dari Raja Yema. Sesampainya di sana, di sini Raja Yema pun segera memberitahu kalau mereka harus menaiki pesawat akhirat untuk menuju ke tempat dari sesepuh akhirat ini. Akhirnya mereka pun segera menuju ke bandara untuk melakukan penerbangan ke sana. Namun ternyata di sini Gregory dan juga Bubble tidak ikut penerbangan menuju ke sesepuh akhirat, dan yang pergi hanyalah Goku dan juga Raja Kaio. Singkat cerita, setelah beberapa waktu telah berlalu, akhirnya Goku dan juga Raja Kaio sampai ke tempat dari sesepuh akhirat. Kita permudah saja dengan nama Dai Kaio. Nah, di sana kita melihat kalau pesawat itu pun menuju ke planet tersebut. Di planet Dai Kaio kita akan diperlihatkan kalau para berjuang di masa lalu yang saat ini sedang melakukan latihan di sana.
Goku dan juga Raja Kaio yang telah sampai ke tempat dari Daikaio, mereka pun segera melakukan perjalanan menuju ke tempat dari Daikaio. Di tengah perjalanan, Goku sangat terkejut melihat para pejuang yang sangat banyak yang sedang berlatih di planet ini. Nah, para pejuang tersebut pun menyambut dengan baik Raja Kaio yang sampai ke tempat itu. Goku pun sangat senang karena sepertinya orang-orang yang berada di planet ini sangatlah ramah. Mereka pun segera menuju ke tempat dari Daikaio, namun Daikaio belum keluar dari dalam kediamannya. Tak lama muncul Kaio Baratnya datang ke tempat tersebut. Mereka pun langsung bereunian seperti kakak adik yang selalu bertengkar. Raja Kaio Barat pun segera memperkenalkan anak didiknya yang bernama Baikuhan. Tak lama setelah pertemuan tersebut, akhirnya Daikaio pun keluar dari dalam kediamannya dengan gaya yang sangat nyentrik. Hai. Nah, setelah kemunculan dari Daikaio, dia pun langsung memberikan tugas kepada Baikuhan untuk segera pergi ke neraka dan melakukan tugas, yaitu membereskan sel yang sudah berada di neraka dan sedang melakukan kekacauan di sana. Baikuhan pun langsung meluncur ke neraka untuk membereskan kekacauan tersebut. Goku yang mendengar kata-kata sel, dia pun langsung meluncur menuju ke neraka untuk membantu Baikuhan bertarung melawan sel. Sesampainya di neraka, kita akan diperlihatkan Gojo dan juga Meiju yang ketakutan seperti dikejar oleh sesuatu. Melihat Goku yang berada di tempat itu membuat mereka berdua menjadi sangat senang karena Goku bukanlah geng dari sel. Nah, Goku menjelaskan kalau dirinya berada di sini untuk membantu mereka membereskan sel yang sedang membuat kekacauan di tempat ini. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sel dan juga komplotannya yang sedang menyiksa orang-orang yang berada di akhirat. Nah, di sini mereka membuat kekacauan dengan cara membuli orang-orang yang berada di tempat itu. Namun Goku berhasil menyelamatkan salah satu orang neraka yang disiksa oleh sel. Melihat kedatangan Goku, di sini Frieza pun langsung memerintahkan kepada para pasukan Ginyunya untuk segera menghajar Goku. Namun dengan kekuatan yang sudah Goku miliki saat ini, dengan mudah Goku mampu mengalahkan mereka semua. Melihat pasukan Ginyu yang kalah, akhirnya Cell yang akan turun tangan menghadapi Goku karena dia sangat yakin kalau dia bisa mengalahkan Goku dengan kekuatannya saat ini. Di saat Cell meluncur ke arah Goku, terlihat kalau Goku tidak begitu yakin kalau dirinya bisa mengalahkan Cell. Namun secara tiba-tiba Baikuhan dengan kekuatan yang ia miliki langsung meluncur dan menghajar Cell. Dengan mudahnya Baikuhan mampu menghajar Cell, Frieza dan juga ayahnya. Singkat cerita, setelah Goku dan juga Baikuhan menyelesaikan tugasnya, di sini Goku mengatakan kalau dia bisa senang bertemu dengan Baikuhan yang memiliki kekuatan overpower. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Raja Kaio segera membawa Goku ke tempat dari para pejuang di masa lalu. Setelah sampai di sana, Raja Kaio pun segera memperkenalkan satu persatu para pejuang yang berada di tempat tersebut.
Tak lama para kayu dari berbagai penjuru akhirat pun datang ke tempat tersebut. Mereka diberitahu oleh Raja Kayu Barat tentang kematian dari Raja Kayu Utara. Hal itu benar-benar membuat Raja Kayu Utara menjadi sangat marah kepada Raja Kayu Barat karena benar-benar telah membuatnya malu di hadapan para kayu yang lain. Setelah itu para kayu dan juga para pejuang langsung berhadap kepada Dai Kayu untuk merencanakan sebuah perayaan untuk merayakan atas kematian dari Raja Kayu Utara. Nah, di sini Dai Kayu pun akhirnya memutuskan untuk mengadakan sebuah turnamen kekuatan di mana para pejuang yang berhasil memenangkan turnamen tersebut maka akan dilatih oleh dirinya. Benar itu, sepertinya para pejuang sangat tertarik untuk mengikuti turnamen itu. Setelah itu Dai Kayu pun segera menunjukkan lokasi dari turnamen kekuatan yang akan diadakan, di mana tempat itu memiliki tempat yang sangat luas. Untuk mengecek keluasan dari ruangan tersebut, akhirnya Raja Kayu Timur pun akan melakukan balapan dengan Goku untuk juga mengatas kekuatan yang Goku miliki. Nah, di sini akhirnya perlombaan di antara mereka pun dimulai. Namun ternyata yang memenangkan pertandingan tersebut adalah Dai Kayu karena dia bisa finish terlebih dahulu di tempat itu. Hal itu membuat mereka berdua menjadi terkejut karena mereka tak tahu kalau sebelumnya Dai Kayu juga ikut balapan ini. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Akhirnya turnamen kekuatan akhirat pun dimulai. Nah, yang akan melakukan pertarungan pertama adalah Olive dari Galaksi Utara yang akan bertarung melawan Cai dari Galaksi Timur. Mereka berdua pun segera memasuki lapangan. Pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai dan yang memenangkan pertarungan tersebut ternyata adalah Olive dengan kekuatan yang ia miliki. Untuk pertarungan selanjutnya yang akan bertarung adalah Goku melawan salah satu monster ulat dari alam semesta selatan yaitu Katapi. Pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Pada awalnya Goku dibuat kesulitan bertarung melawan Katapi yang memiliki banyak tangan, namun pada akhirnya Goku berhasil mengalahkannya dengan cara membuatnya berubah menjadi sebuah kepompong. Nani? よくも後で後悔するなよ。なんだありゃ、南の海洋。1200年後というと、ほらこの勝負孫悟空の。Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.